perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk Netherlands Indies Civil Administration atau NICA dengan menumpang dalam Allied Force Netherlands East-Indies (AFNI). Kedatangan Belanda dengan menumpang AFNI mendapat perlawanan bangsa Indonesia, apalagi setelah secara terang-terangan Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia. Berikut ini merupakan sebagian perjuangan melawan Belanda secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan tentara keamanan rakyat dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring Semarang menjadi pabrik senjata, memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. 2. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 dilatar belakangi kekecewaan rakyat Surabaya yang merasa dikhianati pihak sekutu yang tergabung dalam Allied Force Netherlands East-Indies (AFNI). Bung Tomo melalui siaran radio mengobarkan semangat perlawanan pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah. Misalnya, slogan revolusi, merdeka atau mati. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban 15.000 orang. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. 3. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa menjadi saksi kemampuan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin Kolonel Sudirman memukul mundur pasukan sekutu yang dipimpin Brigadir Jenderal Bethel. Dalam peristiwa tersebut, Letnan Kolonel Isdisman gugur sebagai kusuma bangsa. Kemudian Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai Semarang. Karena jasanya pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat dan berpangkat Jenderal. Sampai sekarang setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. 4. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ditandai ketika sekutu membebaskan pasukan Belanda yang menjadi tawanan perang, dipersenjatai kembali dan menjadi tentara di Medan. Sikap ini jelas dianggap melecehkan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan memancing perlawanan pihak pemuda. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh serdadu Belanda dan Nika di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. 5. Pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi karena pasukan sekutu yang menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata dan disusul ultimatum agar tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung bagian utara. Namun rakyat Bandung tidak mengindahkan ultimatum itu. Akhirnya dengan berat hati, tentara Republik Indonesia mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar dari Bandung pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Republik Indonesia menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam sebuah lagu, yaitu Halo Halo Bandung. Peristiwa Merah Putih terjadi karena pasukan Nika mulai bertindak sewenang-wenang serta menahan sejumlah tokoh Republik Indonesia
sehingga mengundang reaksi dari rakyat Manado. 7. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 2-3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Saat itu Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi Tentara Republik Indonesia mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. Sekembalinya dari Yogyakarta, kesatuan resimennya dalam keadaan terpencar. I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 1945. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dan persenjataannya yang kurang lengkap, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan di Margarana sebelah utara Tabanan, Bali. Hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya.